Sepakat tak ada lagi perdebatan tentang RUU perampasan aset. Semua kompak memuluskan lajunya aturan yang diharapkan bisa menjadi instrumen mengembalikan kerugian negara yang dicuri para koruptor. Selengkapnya dalam Ulas Utas, pemerintah DPR kompak gaspol RUU perampasan aset. Isu rancangan undang-undang RUU perampasan aset memasuki babak baru. Pemerintah dan DPR telah satu suara bahwa RUU perampasan aset merupakan kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Dalam rapat kerja Badan Legislasi, Balek DPR bersama Menteri Hukum, pimpinan Balek menegaskan bahwa RUU perampasan aset sudah diusulkan masuk program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2025. Dan ini tetap sebagai inisiatif DPR. Ya. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk dalam tahun 2025. Jadi RUU tentang perampasan aset, terima kasih. Karena pemerintah juga sebenarnya sudah siap dan hari ini kita harus memberi apresiasi yang luar biasa kepada DPR karena memenuhi janji untuk mengambil alih penyusunan draft RUU tentang perampasan aset. Nanti naskah akademik maupun juga materi RUU-nya kita boleh saling sharing nanti. Sebelumnya nasib RUU perampasan aset seperti terkatung-katung, hingga menggema desakan agar RUU tersebut segera disahkan menjadi undang-undang. Presiden ke-7 Joko Widodo pun ikut angkat bicara, menyambut angin segar yang dihembuskan wakil rakyat di Senayan. Jokowi mengungkapkan di masa pemerintahannya sudah 3 kali mendorong agar RUU perampasan aset dibahas di DPR. Namun kala itu belum ada suara bulat dari fraksi-fraksi. Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kini sikap seluruh fraksi di Parlemen Senayan tampaknya tak perlu dipertanyakan lagi. Mereka telah kompak mendukung melajunya RUU perampasan aset untuk memperkuat undang-undang terkait pemberantasan korupsi. Kita paham sebetulnya undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi itu sudah ada ya, seperti Undang-Undang Tipikor, terus kemudian Undang-Undang TPPU gitu loh. Nah, tapi untuk lebih menguatkan lagi, maka kemudian ada diperlukan instrumen-instrumen tambahan seperti Undang-Undang perampasan aset ini. Nah, jadi sebetulnya kita harus memahami dan menyadari betul ya, bahwa ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan saya kira kita semuanya sepakat, setuju, dan berkomitmen ya, saya dan teman-teman DPR bersama pemerintah sangat setuju ya bahwa undang-undang ini harus kita bentuk, harus kita susun menjadi bagian dalam upaya kita secara sangat serius melakukan pemberantasan korupsi. Melajunya RUU perampasan aset menjadi langkah besar bagi pemerintah dan DPR yang dinanti masyarakat. Semua elemen bangsa ini menginginkan perampasan aset yang sejati, yakni pertujuan agar hasil kejahatan bisa dirampas secara optimal untuk negara. Sepanjang
yang bersangkutan, seorang tersangka terdakwa tidak bisa membuktikan hasil kepemilikannya, apakah itu bergerak, tidak bergerak, kemudian terkait deposito, itu tidak bisa dijelaskan asal-usulnya, itu disita oleh negara. Jadi ada minimal, tapi tidak ada maksimal. Karena kunci dari perampasan aset adalah mengoptimalisasi hasil kejahatan dirampas untuk negara, yang tanpa mulai proses pidana, yang tadi saya katakan sebagai bentuk antisipasi pemeriksaan di pendahuluan. Di pemeriksaan pendahuluan, asal itu bisa diputuskan dan penetapan pengadilan, disita oleh negara. Ini sebagai pilihan pahit politik hukum dalam rangka percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.